Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan mulai renungan hari ini, hari Jumat 25 Februari 2022. Dengan tema, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nas kita terambil dari Efesus pasal 4 ayat ke-26 sampai 27 yang berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah materi terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jemaat sekalian, tentu kita mengingat ilustrasi ketika kita belajar Kambium Bertumbuh tentang pencobaan. Alkisah, ada seorang musafir yang berkelana di padang gurun bersama dengan untanya. Malam pun tiba dan ia memutuskan untuk bermalam di tengah suhu udara yang begitu dingin. Ketika tidur, ia menyadari untanya tengah memasukkan hidungnya ke dalam tenda. Karena merasa iba pada sang unta, ia membiarkan saja kelakuan si unta itu. Namun yang terjadi adalah karena terus dibiarkan, bukan cuma hidung dan kepala si unta saja yang menerobos tendanya. Kaki dan seluruh badan unta itu pun akhirnya masuk dan merusak tendanya. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Unta ini adalah gambaran dari pencobaan yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan pencobaan itu menyodok sedikit demi sedikit, maka pada akhirnya ia akan menerobos dan merusak hidup kita seluruhnya. Jemaat sekalian, demikian pula hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus sebagai ciptaan yang baru tentu memiliki kehidupan yang baru yang terus-menerus diperbarui oleh Tuhan. Namun Rasul Paulus memberikan nasihat sekaligus peringatan agar mereka tidak membiarkan lagi sifat-sifat dan tabiat manusia lama mereka menguasai mereka. Ketika mereka dulu adalah tipe yang orang yang suka pemarah, maka Rasul Paulus berkata, jangan marah, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya adalah kemarahan yang kita ada harus bisa dikendalikan. Ketika mereka dulu mencuri, maka sekarang sebagai manusia baru tidak seharusnya kita mencuri lagi. Namun kita sadar bahwa di dalam perjalanan hidup kita kadang ada hal-hal yang nampaknya sepele. Tetapi ketika kita biarkan, hal itu akan menjadi masalah atau dosa yang besar, bahkan bisa menghancurkan hidup kita. Coba kita lihat orang-orang mereka yang tersandung dengan kasus narkoba. Barangkali awalnya mereka berkata, oh aku kan cuma merokok, gak apa-apa kan merokok. Tetapi kemudian mereka bergaul juga dengan orang-orang yang sama-sama merokok. Barangkali orang itu, teman mereka juga akhirnya mencoba hal-hal yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Sabu atau mungkin ekstasi, dan akhirnya mereka pun terjerumus ke dalamnya. Atau kita lihat bahwa banyak kasus korupsi nampaknya berawal dari adanya keinginan untuk cepat kaya. Orang ingin kaya tentu hal yang wajar saja. Tetapi kalau orang sudah terjerat dengan keinginan untuk cepat kaya, maka tanpa sadar dia akan mencoba segala cara. Bahkan tidak bisa ia kendalikan untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat. Demikian pula kita lihat ada banyak kasus perselingkuhan yang nampaknya bermula dari hal-hal yang nampaknya sepele. Mungkin adanya reunian dengan teman-teman sekolah, kemudian berlanjut dengan chat melalui sosial media, dan banyak hal yang lainnya. Artinya apa? Jangan sepelekan pencobaan-pencobaan yang nampaknya kecil. Karena jika kita tidak waspada, kita bisa terjerumus di dalamnya. Oleh karena itu, biarlah sebagai manusia baru, kita terus-menerus mawas diri. Kita tidak memberikan kesempatan yang bahkan nampaknya kecil untuk pencobaan itu masuk di dalam hidup kita. Amin.